Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Juga bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, komen jika channel ini bermanfaat bagi Anda. Baik, di video kali ini merupakan video terakhir dari kumpulan bagaimana cara melatih kepatuhan dasar, yaitu mengenai jalan samping dengan tali. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai alat-alat yang kita bilang ya kalung anjing ya. Itu ada beberapa model. Contohnya seperti ini. Ini ada yang ukurannya besar, ada yang kecil. Ini namanya choke chain, ya. Pemakaiannya jangan salah ya, kita lihat teman-teman. Jika ini kepala anjing, kalau kita pemasangan seperti ini, saat kita tarik, oke, kita lihat sini ya. Saat kita tarik, ini akan kendor. Ini yang benar, ya. Ketika ditarik, kendor. Tapi jika pemakaiannya terbalik seperti ini, jika anjing menarik begitu kendor, ini ngunci ya, ini berbahaya, takutnya anjing tidak bisa nafas. Oke, ini namanya choke chain. Lalu ada fur saver, ini yang small ya. Lalu ada fur saver juga yang medium. Dan di sini ada pinch collar atau prong, ya kita sebut prong, berbagai model dan merek. Ini Sprenger punya, yang asli Jerman. Ya, model seperti ini. Di sini yang model seperti ini ada double function. Pertama, jika kita kalungkan di sini, snap hook ini kalungkan di sini, maka dia akan mencengkeram. Oke. Tapi jika digabungkan di begini, dua ring, maka dia hanya akan menyentak. Oke, bedanya di sana. Dan ini ada satu model lagi yang sudah seperti ini. Jadi tinggal dibuka kliknya. Ya, seperti kita pakai helm. Oke. Nah, dia ada satu ring. Satu ring ini sama dengan dua ring ini fungsinya. Sama. Dia hanya untuk menyentak. Oke, bukan mencengkeram. Nah, beda fungsi pemakaiannya sebenarnya sama saja. Cuma mungkin yang mencengkeram ini, yang satu ring ini mungkin lebih memberikan anjing sebuah atensi yang lebih sakit sedikit ya. Nah, ini alat-alatnya saya gunakan di pelatihan keseharian saya. Tapi tentu ada stepnya, ada polanya, ada kapan baru boleh dipakai dan lain-lainnya. Oke. Nah, sekarang kenapa saya selalu menyarankan jalan samping itu adalah dengan tali? Oke. Pertama adalah demi keamanan. Keamanan untuk siapa? Banyak. Keamanan untuk anjing, keamanan untuk ownernya atau handlernya, keamanan untuk warga sekitar, keamanan untuk anjing lain mungkin. Nah, jika kita berjalan dengan anjing tanpa tali, buat saya wajar-wajar saja, sah-sah saja ya. Tapi ada banyak pertimbangan. Baik, saya jelaskan dari yang awal dulu. Memang ada orang yang pernah bicara dengan saya bahwa anjing harus selalu di samping, tidak menarik. Benar. Nah, kalau anjing menarik, berarti anjing adalah bos dari pemilik. Nah, di sini saya ingin menyampaikan opini saya bahwa tidak selamanya anjing yang menarik itu adalah anjing yang menjadi bos, ya. Karena kalau kita selalu jalan dengan anjing di samping tanpa menarik, ada satu hal yang kita lupakan, yaitu apa? Anjing ini perlu yang namanya explore drive. Nah,
Explore drive itu adalah suatu drive di mana dia bebas untuk mengeksplorasi apa yang ada di sekitar dia. Kalau kita hanya anjing hanya berada di samping kita, kapan kita memberikan dia explore drive? Nah, jadi ini harus diperhatikan juga. Kedua, misalkan anjing saya berada di depan saya, dia yang memimpin jalan. Belum tentu dia menjadi bos. Kenapa? Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang pegang tali penuntun? Saya sebagai handler yang memegang tali penuntun. Nah, anjing saya berjalan lurus ke depan. Tiba-tiba saya ingin ke kanan. Saya menggunakan tali mengarahkan dia ke kanan. Yang jadi bos siapa? Saya atau anjingnya? Tentu saja saya, karena saya mengarahkan dia, mengikuti saya kemana saya mau pergi, bukan saya mengikuti kemana dia mau pergi. Nah, tapi memang pada dasarnya lebih indah jika memang kita lihat anjing jalan di samping dengan tenang, santai, dan memang itu tujuan kita semua. Lalu, kenapa dengan tali? Pernah nggak teman-teman ngebayangin? Misalkan begini, saya bawa anjing dengan tali jalan normal, dimana anjing saya baik dengan anjing lain. Oke. Suatu ketika saya ketemu orang bawa jalan anjing tanpa tali. Oke, anjing dia baik menurut dia, ya. Tapi begitu anjing dia menghampiri anjing saya, tentunya mereka akan cium-cium segala macam, mencoba untuk bermain. Tapi sebagai manusia, kita kan tidak bisa 100% yakin bahwa anjing kita baik dengan anjing yang itu, yang dia tidak kenal. Itu sudah dibilang di luar packnya anjing ini. Mungkin anjing saya baik dengan anjing-anjing yang ada di dalam packnya dia. Begitu juga anjing orang tersebut. Nah, kebayang nggak kalau tiba-tiba mereka akan berkelahi? Nah, siapa yang salah di sini? Anjing saya atau anjing yang off leash? Sekarang contoh kedua, saya bawa tali kuat, aman dengan anjing yang memang sangat tidak sosial dengan anjing lain. Saat dia melihat anjing lain, tentu dia ingin menyerang karena memang dia tidak sosial dengan anjing lain. Tapi saya sebagai handler, saya punya tali yang bisa mengontrol dia, sehingga akan sangat meminimalisir kemungkinan terjadi perkelahian atau ketemu dengan anjing lain, kecuali terlepas, ya. Tapi di suatu hari saya bawa jalan anjing ini, lalu ada orang lain membawa anjing yang baik, sangat baik, dan tidak akan pernah berkelahi dengan anjing lain, misalnya, tapi dalam keadaan tanpa tali. Nah, karena anjing ini saking baiknya, dia samperin anjing saya yang anjing saya memang tidak suka anjing lain. Terjadilah perkelahian. Pertanyaannya, salah anjing dia atau salah anjing saya? Bukan salah anjingnya, salah handlernya, ya kan? Nah, jadi kenapa harus ada tali? Ini untuk menjaga keamanan kita semua. Di dalam melatih anjing untuk jalan di samping dengan tenang, dengan rapi, kita bicara untuk kepatuhan dasar ya, yang digunakan oleh teman-teman yang anjingnya anjing pet atau bukan untuk ujian atau untuk kompetisi. Tetap ada berbagai macam cara. Ada cara positif, ada cara negatif, ya. Dan bisa saya katakan semuanya benar saja karena hasilnya ya anjing jalan di samping, ya kan? Tapi kan sekarang kita harus melihat cara mana yang kita nyaman untuk pakai, cara mana yang nyaman untuk anjing belajar. Ada cara instan dan ada cara yang kita bilang apa ya, tidak instan atau apalah sebutannya, tapi yang jelas bukan cara instan. Apa itu cara instan? Cara instan itu adalah kita langsung melatih anjing, tanda kutip force, memaksa anjing untuk tetap berada di samping. Nah, saya akan jelaskan satu demi satu. Pertama, saya sering melihat mereka membawa anjing dengan harness, ya, harness, body harness untuk jalan-jalan. Body harness itu bukan buat anjing jalan-jalan, menurut saya. Kenapa? Sekarang begini, saya belum pernah melihat orang mengontrol mengontrol kuda itu dengan harness. Anda bayangkan, begitu besarnya itu seekor kuda, Anda kontrol dia dengan harness. Hampir tidak mungkin bisa kita kontrol. Makanya dikontrol di bagian depan. Begitu juga dengan anjing.
Oke lah, mungkin anjing mini pom, anjing chihuahua, atau anjing yang toy yang kecil, kita bisa kontrolnya dengan harness. Tapi bagaimana jika Anda ketemu dengan anjing Rottweiler, Pitbull, atau Cane Corso, Mastiff, dan yang lain yang punya tenaga besar? Bagaimana Anda kontrol dia dengan harness? Karena apa? Saat kita membawa anjing jalan dengan harness, itu berarti kita harus punya tenaga lebih untuk mengontrol keseluruhan dari badan dia. Nah, harness hanya saya gunakan di latihan protection. Lalu bagaimana kita kontrol seekor anjing agar lebih tanda kutip bisa terkontrol? Tentu dengan kalung. Karena dengan kalung ini dia tidak punya pilihan untuk menolak. Andai pun dia akan menolak, pasti ada konsekuensinya di sini. Antara itu tersentak, tercekik, atau segala macam. Tapi dengan harness, bagaimana ada koreksi yang diberikan kepada anjing kalau anjing mencoba menolak apa yang kita mau ajarkan. Baik, saya sering melihat teman-teman di gathering atau di dog park atau acara apapun itu, mereka membawa anjing jalan menggunakan jog chain ini. Seperti yang tadi di awal saya jelaskan, jika dia memasang jog chain ini terbalik atau salah seperti ini, teman-teman bisa bayangkan nggak posisi seperti ini dan dia terus menarik, tercekik atau tidak? Nah, ini yang kita hindarkan. Oleh karena itu, kita kalau memang mau pakai jog chain ini harus dijaga posisi pemasangannya. Tapi saya sendiri pun sangat tidak menyarankan kalau kita bawa anjing jalan-jalan dengan jog chain hanya dengan satu ring di snap hooknya seperti ini. Kalau anjing Anda kecil mungkin oke lah, tidak terlalu signifikan. Tapi jika anjing Anda besar, Pitbull atau Rottweiler atau yang lain, Great Dane misalnya, bisa nggak ngebayangin bahwa jika dia terus menarik seperti ini, dan ini akan selalu tegang, tensionnya selalu tegang, dan ini anjing akan selalu tercekik, dan tercekik. Bagaimana dia bisa bernapas? Makanya sering kita lihat anjing yang menggunakan satu ring seperti ini lebih cepat capek, udah gitu ngos-ngosan, lidahnya keluar, ya. Buat saya itu sangat kasihan. Kalaupun kita punya ring, kita punya kalung terlalu panjang, saya biasanya double lock seperti ini, ya. Saya double lock seperti ini. Jadi ini akan lebih short, lebih kecil. Nah, saya lebih suka menyarankan teman-teman untuk seperti ini atau mungkin 2 ring di sini, ya, 2 ring. Ini kita bicara kalau emang pas ya kepalanya ya. Kalau ininya lebih besar ya mungkin bisa di double lock. Nah, kenapa 2 ring seperti ini? Saat dia tarik, ya, memang dia akan tertarik pada bagian depannya, tapi di sini dia masih punya celah. Nah, celah inilah yang membantu anjing tidak terlalu tercekik seperti yang satu ring ini. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya maksud saya ya. Nah, lalu misalkan kita sudah pakai 2 ring seperti ini, tapi ternyata anjing yang kita bawa ini anjing-anjing yang tenaganya besar. Kira-kira kewalahan nggak kita untuk menahannya? Tentu saja kewalahan. Solusinya apa? Solusi dari saya, mau tidak mau kita menggunakan pinch collar. Kenapa pinch collar? Jadi begini, banyak orang salah dengan penggunaan pinch collar. Mereka berpikir bahwa pinch collar ini adalah suatu alat untuk mengkoreksi anjing. Nah, di sini saya tidak mau bahas terlalu banyak pro dan kontra mengenai alat ini ya, karena kalau nanti kita bahas akan terlalu panjang. Saya hanya menjelaskan bagaimana cara menggunakan pinch collar ini dengan benar. Nah, sekarang kebanyakan mereka yang belum paham dengan penggunaan alat ini, bagi mereka pinch collar ini adalah untuk koreksi yang berlebihan seperti ini, no atau apa. Nah, sekarang saya diginiin aja saya sakit loh, terus terang aja saya sakit ya. Jadi ini sebenarnya bukan untuk disentak secara kencang ya sampai copot tuh ya. Sebenarnya copot ini ya emang ininya sudah agak longgar sedikit. Nah, ini pinch ada 2 fungsi. Pertama, 2 cara kerja. Pertama, saya memberikan koreksi hanya berupa
seperti ini, tidak terlalu kencang, ya. Itu seperti ya seperti itu. Atau anjingnya sendiri yang melakukan suatu behavior yang menyebabkan alat ini bekerja dengan sendirinya. Maksudnya apa? Contoh begini, saya ketemu anjing pitbull misalkan, atau ya rottweiler atau apa yang tenaga besar dan menarik. Tentu saja saya tidak bisa menggunakan full saver atau choke chain seperti tadi. Saat saya menggunakan alat ini, otomatis dia akan menarik kan? Saat dia berjalan, otomatis dia akan menarik, tapi dia tidak tahu kalau saya pakaikan alat ini. Nah, begitu saya pakaikan alat ini, dia akan menarik dengan sendirinya. Oke, saya tidak mengoreksi, ya. Sekali lagi kita kasih lihat. Kalau saya koreksi, ya, tapi saat dia yang melakukan kesalahan sendiri, dia akan tercengkram dengan cengkraman pinch collar ini yang tentu saja menimbulkan efek sakit di leher dia. Nah, sistem kerja ini yang kita sebut dengan positive punishment, negative reinforcement. Jadi saat dia menarik, dia akan merasakan rasa sakit. Nah, kalau menurut saya, sebodoh-bodohnya anjing, misalnya tanda kutip ya, sebodoh-bodohnya anjing, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dia akan belajar bahwa kalau saya tarik, rasa sakit ini akan ada terus. Tapi kalau saya tidak tarik, rasa sakit ini hilang. Nah, ini yang kita bilang positive punishment dan negative reinforcement. Kira-kira menurut teman-teman, ya, kalau misalkan ini adalah teman-teman punya tangan, teman-teman tarik terus, sakit. Tapi saat tidak tarik, tidak sakit. Teman-teman pilih yang mana? Tentu tidak menarik, sama dengan anjing. Nah, saat dia berjalan di samping dan dia tarik, dia merasa sakit, lalu dia akan kendor. Saat dia kendor, dia menghentikan tarikan dia, ini pun akan tidak ada reaksi dan akan kendor. Nah, disinilah dia belajar, oh, kalau saya tarik sakit, kalau saya tidak tarik tidak sakit. Saat dia kendor, nah disitulah kita berikan pujian kepada dia. Nah, pelan-pelan, disinilah kita kontrol dia dengan pinch collar ini. Oke. Nah, ini adalah beberapa cara instan yang mungkin bisa dipraktekkan juga. Oke. Nah, sekarang kan tidak semua dari teman-teman semua punya yang namanya pinch collar, oke? Dan tidak semua dari teman-teman juga mau menggunakan pinch collar. Ya, saya sangat paham, saya sangat maklum, oke? Makanya tadi saya bilang saya tidak ingin membahas mengenai pro kontra pemakaian alat-alat seperti ini, tapi tetap bagi saya alat-alat ini hanyalah tools, hanyalah equipment. Oke, sama seperti pisau. Kalau misalkan sebuah pisau dipegang oleh seorang pembunuh, pasti akan terjadi hal yang negatif. Tapi jika sebuah pisau dipegang oleh misalkan chef, tukang masak, atau tukang potong daging, tentu sangat bermanfaat dalam kesehariannya. Begitu juga dengan alat ini atau alat yang lain, misalkan e-collar segala macam. Kalau pemakaiannya benar, saya rasa tidak akan menjadi masalah dan anjing pun akan terima. Karena sama seperti manusia, kalau saya terus memberikan koreksi kepada diri saya sendiri, tentu saya juga tidak mau kan. Tentu saya harus belajar bagaimana saya berperilaku agar tidak terjadi koreksi ini. Ya mau nggak mau harus melakukan hal yang benar. Nah, itu juga yang terjadi pada pelatihan anjing. Sebenarnya bukan hanya prong, bahkan alat-alat seperti ini atau choke chain yang Anda anggap ini aman, misalnya ya, tanda kutip aman, tapi kalau misalkan Anda lupa atau Anda terus membiarkan anjing menarik, justru ini yang bisa bikin anjing mati karena tercekik, tidak bisa bernapas. Tidak percaya? Coba aja. Ya. Nah, itu sebagian dari instant way bagaimana cara melatih anjing jalan di samping. Saya di video ini tidak menunjukkan dengan anjing cara yang seperti ini. Saya lebih baik menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara yang lebih santai, ya, lebih positif. Ya. Nanti saya akan menggunakan 1 ekor Malinois. Ya, sebenarnya ini anjing juga sudah terlatih untuk jalan di samping dengan kepala dongak ke atas. Cuma
saya akan menggunakan dia supaya lebih lebih jelas kepada teman-teman bagaimana caranya. Jadi kalau saya misalkan ditanya, oh dari anjing 0 dong, dari anjing yang kecil dong, atau anjing yang belum bisa sampai bisa, ya durasi video ini udah bukan 10 menit atau 15 menit, mungkin bisa berhari-hari kan begitu. Nah, jadi saya akan menggunakan satu Malinois itu. Yang akan saya tunjukkan adalah caranya. Nah, nanti teman-teman bisa coba praktekkan di rumah. Oke. Baik teman-teman, sekarang saya akan kasih lihat bagaimana caranya melatih anjing untuk jalan dengan tenang di sebelah kiri tanpa menarik-narik dengan tali ya. Sebenarnya simpel aja, cukup dengan sedikit dog food atau sosis atau keju atau treat yang lain, dengan cara hanya mengarahkan makanan ini ke depan mulut dia. Contohnya seperti ini ya. Nah, posisi tali boleh di sebelah kanan, boleh di sebelah kanan belakang juga boleh. Jadi posisi makanan ini di depan anjing seperti ini ya. Pertama saya bilang heel, saya kasih heel, kasih heel, good, heel, good, heel, good. Nah, jadi yang saya ajarkan kepada dia adalah setiap saya bilang heel, itu adalah di sebelah kiri ini. Sebenarnya hampir sama dengan cara ngajarin anjing untuk dongak ke atas, cuma ini beda posisinya, tangan kiri aja. Kalau dongak ke atas, tangan kiri di sini. Kalau untuk jalan biasa di depan ini. Ya, kita kasih lihat lagi. Sit. Naik, sit. Heel. Saya tidak bergerak. Heel, good. Heel, good. Sit. Heel, good. Heel, good. Heel, good. Heel, good. Nah, setelah dia paham perintah heel ini adalah berada di sebelah kiri, baru saya mulai coba jalan pelan-pelan. Ya, sedikit beda, tapi nggak beda-beda banget dengan yang mendongak ke atas ya. Nah, sekarang saya akan coba mulai jalan, tidak perlu terlalu jauh. Lihat. Tangan saya, kalau untuk yang di ujian, tangan kiri saya di atas. Kalau yang ini yang untuk dasar di depannya seperti ini. Heel, santai aja, pelan-pelan aja jalan sambil kasih makanannya. Heel. Begitu makanan terakhir, saya berhenti, sit. Terus, saya berikan release signal. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Saya ulang lagi dari depan. Sit. Ya, makanan secukupnya. Heel. Sambil kasih good. 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 Sit. Ya. Super. Saya ulang lagi. Heel. Sit. Heel. Good. Heel. Good. Tidak perlu buru-buru jalannya, santai aja. Good. Ya. Oh. Sit. Oh ya, good. Super. Ya. Jadi mungkin dari 5 langkah, nanti 10 langkah. Kan? Sit. Good. Heel. Ya. Ini otomatis tali ini saya tidak menggunakan tension kepada tali, saya hanya mengarahkan dia dengan makanan ini aja. Good. Good. Sit. Ah. Nanti lama-kelamaan setiap dia tahu perintah heel, ya berarti dia harus jalan di samping. Ya, nanti rewardnya bisa kita ganti ke bola kalau dia sudah paham. Dan tidak menutup kemungkinan ini juga bisa dipakai untuk off leash. Cuma nanti kan off leash atau tanpa tali ini sedikit jangan dipraktekkan di keramaian, distraction fast. Tetap belajar di tempat terbuka ini ya, cuma yaitu nanti di bagian off leash. Kalau di sini di video ini saya coba menjelaskan untuk yang dasar kepatuhan dengan menggunakan tali.
heel, good, ya, good, sit, ya, sesimpel itu. Anda bisa kerjakan di rumah dari 5 langkah, 10 langkah, 25 langkah, ya nanti lama-lama mulai jauh. Tidak ada yang sulit. Lakukan semua di area yang tertutup, yang agak sepi, karena ini ada learning fast buat dia. Nah, nanti ada practice fastnya. Kalau dia mulai nggak mau jalan di samping, kita boleh berikan sedikit sentakan kecil. Terakhir baru nanti di distraction fast, kita bisa coba di keramaian. Selalu dengan makanan. Ajarkan apa yang ingin kita latihkan kepada dia dengan makanan seperti ini. Ya, baik teman-teman, ini saja yang bisa saya sampaikan, saya sharing. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika channel ini bermanfaat bagi Anda. Nantikan video-video saya berikutnya mengenai bagaimana cara melatih anjing untuk PH, untuk IGP, dan yang lain-lainnya. Tetap semangat, jangan putus asa dalam melatih anjing, maju terus Dogsport Indonesia.